Wah, ini ada yang mateng, Lur. Kebetulan ini ya. Ah, ini tuh persilangan antara nangka dengan cempedak, Lur. Wow, maknyus. Kita nemu ini, Lur. Ayo, Lur. Wah, 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 wah. Isinya tumben agak sedikit banyak. Biasanya cuma 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Halo, sahabat cinta tanaman. Masih dari Jawa Tengah ya. Di sini aku ingin memberikan informasi yang sangat penting sekali menurutku ya, untuk seluruh pemirsa yang berbudidaya tanaman, terutama tanaman buah, sayur-sayuran dan sebagainya. Semula aku itu bingung karena aku memiliki tanaman seperti tanaman nangka dan tanaman yang lainnya itu banyak sekali diserang oleh hama-hama ya, penyerang tanaman seperti semut. Terus kemudian kutu tanaman, ada kupu-kupu, ada ulat dan sebagainya. Nah, setelah aku mencari sebuah solusi, aku menemukan sebuah artikel itu dari Dinas Pertahanan Pangan Tanaman ya, dari Provinsi Lampung. Terus kemudian aku mempraktekkan. Benar saja ternyata berhamburan semuanya, seluruh hama-hama yang ada pada tanamanku. Udah gitu kan, aku itu pengennya itu yang aku peragakan itu bagaimana caranya aku menciptakan pestisida tapi aman untuk tanamanku untuk dikonsumsi oleh pencernaan kita gitu ya. Hanya cukup dengan 2 bahan saja. Yuk langsung aja nanti sambil aku menjelaskan kemanfaatannya ya. Nah, pertama tuh ini dari hasil pengembanganku sendiri yang sudah aku praktekkan. 1 liter air itu perbandingannya 3 siung bawang putih. 1 liter ya, 3 siung bawang putih. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya justru tanaman jadi layu. Lalu kita kupas. Karena hanya 3 siung bawang putih, jadi aku tidak perlu menggunakan blender. Jadi aku lebih menggunakan ulekan aja biar simple di dalam proses penghancurannya. Lalu kita lembutkan ya. Kita haluskan menggunakan ulekan. Boleh mau ditumbuk juga boleh ya. Nah, ini aku mau kasih tahu dulu. Tapi aku nggak berani banyak untuk membukanya ya. Sebelumnya tuh aku pernah merontokkan tai lalat menggunakan bawang putih. Nah, itu bisa rontok. Tapi aku nggak berani menjelaskan lebih lanjut karena temanya aku adalah tanaman. Jadi bawang putih ini tuh sangat berkhasiat sekali untuk membasmi hama maupun parasit-parasit loh. Lalu diberikan air sedikit, Lur, ini. Ini wah, jadinya jadi coklat ya. Ini tadi aku bekas habis nyambel tadi ini. Ini cuma sebagai ilustrasi aja ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam 1 wadah. Oke, kita masukkan. Lalu campurkan air sebanyak 1 liter. Oke, setelah seperti ini kita berikan sunlight atau mama lemon ya. Sunlight atau mama lemon ini secukupnya aja. Kalau aku menggunakan ini 1 sendok sih, karena ini nggak panas ya. Jadi nggak akan membuat tanaman kita itu mati. Lalu kita aduk hingga merata. Lakukan sebuah penyaringan. Oke, seperti ini. Nanti aku mau menjelaskan ya khasiat-khasiatnya nih. Ini karena aku lagi berfokus ke ini, jadi aku belum sempat untuk membacakannya untuk sobat semua ya. Masukkan ke dalam botol untuk disemprotkan. Cukup mudah sekali kan cara membuatnya tuh. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sangat sederhana dan ini tuh sangat aman sekali untuk lingkungan, untuk kesehatan dan untuk tanaman kita. Kita semprotkan pada sekitar areal yang diserang oleh hama penyerang. Yang pertama ini tuh dapat merusak sel telur ya, sel telur yang mungkin ada hama-hama yang sedang bertelur di sekitar areal tanaman kita. Dapat juga menghambat pergantian kulit karena setiap hama tanaman itu memiliki kehidupannya masing-masing, yang terkadang hama itu membutuhkan dia harus berganti kulit, ini dapat menghambatnya.
Betapa kita tahu semut ini akan terhambat komunikasinya ya. Semut punya bahasa ternyata ya. Itu dari sebuah artikel sobat ya, dari sebuah artikel. Jadi dapat menghambat komunikasi hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Yang berikutnya dapat menghilangkan nafsu makan serangga yang sehingga dia tidak memiliki nafsu makan yang membabi buta. Kemudian untuk serangga betina, ramuan tersebut ini dapat menghambat perkembangan untuk regenerasinya kembali ya, atau dia tidak dengan cepat menghasilkan keturunannya kembali. Yang sudah pasti secara logis dan masuk akal sekali, dari ramuan yang kita buat itu dapat mengusir hama tanaman. Hal yang berikutnya dapat menghambat perkembangan patogen. Dan ini pun sangat aman jika digunakan di sekitar areal tanah. Tidak sedikit ya hama-hama yang berada di dalam sekitar tanah ya. Seperti kita lihatin ada ulat-ulat dan sebagainya yang ada di dalam tanah, supaya dia kehilangan nafsu makannya dan dia akan berhamburan ya, ataupun kalau dia tetap berada di situ maka dia akan mati. Dalam kurun waktu lama, bawang putih juga akan update secara otomatis menjadi organik yang sangat baik bagi tanaman. Kemudian biasa pada pucuk-pucuk daun seperti ini terdapat lubang-lubang ya. Ini biasanya ulah dari semut ya. Ini tuh dapat kita, habis lur ini ya. Oh, dapat kita lindungi dengan cairan tersebut lur. Ini udah mau habis ini. Tapi aku udah hampir selesai menjelaskan ya. Dan boleh juga jikalau ingin menyiramkan pada sekitar pangkal maupun batang hingga daunnya. Ini tuh aman. Oke, saya rasa sampai di sini udah bisa dimengerti ya. Nanti kalau sobat masih kayaknya masih kurang begitu yakin, dapat melihat artikelnya sendiri manfaat bawang putih atau cara membuat pestisida nabati dari bawang putih, supaya nanti sobat tidak meragukan lagi dari konten yang sudah aku buat ini. Aku karena sudah praktek, bahkan jangankan parasit tanaman ya, parasit yang ada pada manusia aja itu bisa hilang, karena aku sendiri udah praktek. Tai lala, tapi aku nggak berani bercerita banyak karena kontennya aku seputaran tanaman gitu ya. Baik, saya rasa sampai di sini ya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, dan semoga tanaman yang dirawat semakin subur, memberikan berkahnya. Salam cinta tani, salam lestari alam. Matur suwun.